Aku Bukan Wanita Penggoda. Karya dari Elis Kurniasih, bab 134, Semakin Nakal. Masih bersama saya Sen-Sen. Selamat mendengarkan. Sayang, malam ini aku akan pulang telat, ucap Kenan. Hanin mengangguk dengan arah mata yang masih serius di bagian dada Kenan. Hanin tengah memakaikan suaminya dasi. Ibunya Marcel masih di luar kota, tanya Hanin. Nanti malam, Kenan memang akan menghadiri acara bisnis expo dan akan membawa Marcel ke sana, seperti janjinya pada Misha tempo hari. Kenan mengangguk. Masih, makanya dia meminta aku menemani putranya. Kok ada sih anak seusia itu menyukai bisnis? Biasanya anak seusia itu lagi senang-senangnya main sama anak-anak seusianya. Nongkrong, kongko-kongko gitu. Ini malah senangnya main sama bapak-bapak. Kata Hanin bingung. Pasalnya orang yang menyukai bisnis itu memang biasanya pria dewasa, bahkan sudah mendekati tua. Kenan tertawa. Adalah sayang, dulu aku juga seperti Marcel. Aku suka bermain dengan teman-teman papi, olahraga, dan berbincang dengan teman-teman papi yang sudah bapak-bapak. Berarti kamu tua sebelum waktunya, ledek Hanin. Kemudian tangan Hanin menepuk dada sang suami, menandakan bahwa dasi itu telah terpasang sempurna. Kenan melingkarkan kedua tangannya di pinggang Hanin dan menempelkan tubuh sang istri padanya. Makanya, Daddy James ingin sekali menantu sepertiku. Aku itu menantu idaman setiap orang tua. Banggain diri sendiri. Ledek Hanin lagi sembari melepaskan pelukan itu dan hendak keluar dari kamar menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Kenan mengikuti langkah istrinya di belakang. Harusnya kamu juga bangga dong. Lagian ya, jika orang tuamu masih hidup, mereka juga pasti akan menyukaiku. Hanin tersenyum dan menoleh ke belakang. Iya aja deh. Kenan kesal dan berjalan cepat, lalu dengan sigap membopong Hanin. Hanin terkejut karena dirinya sudah melayang ke udara sembari tertawa. Bi, aku mau dibawa kemana? Ke kamar. Habis nyebelin banget sih. Hanin tertawa melihat kekesalan sang suami yang sudah membanggakan diri di hadapannya, tetapi reaksinya malah biasa saja, dan terkesan meledek. Nanti kamu kesiangan. Biarin. Alih-alih membawa Hanin ke kamar, tapi Kenan justru mendudukannya di sofa ruang televisi. Kenan berjongkok di sana sembari melingkarkan kedua tangannya di perut sang istri. Mereka berhadapan tanpa jarak. Lalu Kenan mendekatkan bibirnya pada bibir random Hanin dan hendak melumat bibir itu. Bi, ada Lastri. Hanin menahan dada Kenan. Ia melirik ke arah Lastri yang sesekali melirik ke arah mereka yang masih ingin berjumbu. Kenan menarik napasnya. Ia kesal karena apartemen ini tidak senyaman ketika mereka tinggal berdua dulu. Padahal sebelum Lastri tinggal di sini, ia dengan leluasa melakukan apapun pada istrinya. Termasuk menyuruh Hanin memasak dengan hanya menggunakan bikini saja. Namun, apalah daya. Saat ini ia membutuhkan Lastri untuk menjaga istri kesayangannya ini. Sudah, sana berangkat. Hanin menepuk lagi dada suaminya. Baiklah. Kemudian Kenan berdiri. Hanin pun ikut berdiri. Ia melirik ke arah Lastri yang sudah tidak lagi berada di jangkauan mereka. Lalu dengan cepat Hanin mengecup sekelas bibir Kenan. Ia tersenyum dan berjalan cepat ke dapur. Tuh kan, emang kamunya minta aku makan terus. Hanin menengok ke belakang dengan menjulurkan lidahnya. Saat ini justru malah ia yang sedang mengerjai Kenan. Padahal sebelumnya, Kenan yang selalu mengerjainya. Kini Kenan dan Hanin duduk berhadapan menikmati sarapan pagi. Awas ya, nanti malam aku balas. Jangan tidur sebelum aku pulang. Hanin tersenyum sembari mengunyah makanan di mulutnya. Kalau kamu pulangnya malam dan aku ngantuk, aku terpaksa tidur duluan. Nyebelin. Tunggu pembalasanku nanti malam. Ucap Kenan dengan senyum menyeringai, sembari menatap gemas ke arah istrinya. Siapa takut? Hari mulai gelap. Kenan sengaja mengajak Vicky ke acara itu. Mereka pun menjemput Marcel. Di sana benar nggak ada Misha kan? Tanya Vicky sambil menyetir.
Kenan duduk di samping Vicky. Enggak. Kalau dia ada, gue gak bakal mau jemput anaknya lah. Vicky mengangguk. Gue kirain. Jangan coba-coba main api, Ken. Nanti lo kebakar. Kenan menoleh ke arah sahabatnya. Kini mereka berbincang sebagai sahabat, bukan asisten dan bos. Buat apa juga gue main api? Jawab Kenan. Ya dulu lo kan pernah suka sama Misha. Emang kenapa sih kalau dulu gue pernah suka dia? Mami juga bilang gitu, mana langsung bilang ke orangnya lagi. Padahal itu kan dulu. Sekarang itu semua udah gak berarti, Vic. Jawab Kenan tegas. Oh ya? Mami bilang gitu ke Misha? Apa tuh anak gak kegeeran? Tanya Vicky tak percaya. Kenan mengangkat bahunya. Gak tahu. Lebih tepatnya gue gak peduli. Tapi kalau ternyata si Misha kegeeran dan ngedeketin lo gimana? Apa nanti Hanin gak cemburu dan kabur lagi? Kenan menoleh ke arah Vicky dengan raut wajah dingin. Ia tak ingin seseorang mengatakan Hanin akan kabur darinya. Karena membayangkannya saja ia tak bisa. Terserah, itu haknya dia mau ngedeketin gue. Yang penting gue nya gak mau. Jawab Kenan dingin. Lagian kalaupun sekarang gue nemenin Marcel, itu udah atas persetujuan Hanin. Baguslah kalau begitu. Gue cuma khawatir. Karena yang gue lihat, lo tuh bucin banget sama Hanin. Gue gak bisa bayangin kalau istri lo cemburu terus kabur lagi. Vicky tertawa. Rese lo. Vicky kembali tertawa. Kemudian mereka pun sampai di rumah Misha dan Marcel sudah menunggu kedatangan mereka. Anak lelaki itu berdiri di gerbang rumahnya, lalu memasuki mobil Kenan dan pergi bersama. Di tempat itu, mereka asyik berbincang dan bercengkrama. Kenan akui bahwa Marcel memang pintar. Banyak hal yang anak itu ketahui. Hal itu cukup membuat Kenan dan Vicky bisa nyambung berbincang dengan anak tanggung itu. Hampir 1 jam, mereka berada di area itu. Sel, kamu lapar? Tanya Kenan. Marcel mengangguk. Iya om. Baiklah, kita makan di sana ya. Kenan menunjuk tempat makan yang ada di area itu. Tak lama mereka duduk di tempat makan itu. Kenan langsung mengeluarkan ponselnya. Ia ingin menelpon Hanin dengan panggilan video call. Di sana Hanin tengah duduk di sofa sembari menonton televisi, ditemani Lastri. Ia melihat ponselnya yang berdering dengan nama Hubi. Hai sayang, lagi apa? Kenan langsung bertanya setelah layar ponsel itu memperlihatkan wajah sang istri. Aku lagi nonton sama Bibi nih. Hanin mengarahkan ponselnya pada Lastri dan ruang televisi. Sayang, tunggu aku ya, jangan tidur dulu loh. Hanin tertawa. Iya. By the way, kamu lagi apa? Bagaimana acaranya? Seru? Tanya Hanin. Gak seru karena gak ada kamu. Gombal. Kenan tertawa dan di sebelahnya Vicky seperti ingin muntah melihat sahabatnya seperti ini. Aku lagi makan sama Vicky dan Marcel. Kenan memperlihatkan wajah Vicky dan Marcel di sana. Hai Han. Sapa Vicky pada kamera yang mengarah pada dirinya. Hai Tante. Marcel juga menyapa Hanin dan tersenyum. Hai juga. Hanin membalas sapaan Vicky dan Marcel. Lalu kamera ponsel itu kembali pada Kenan. Kamu udah makan sayang? Udah. Hanin mengangguk. Ya udah, nanti hati-hati pulangnya. Aku tunggu hukuman kamu. Kenan tersenyum. Dasar nakal. Ups, ada anak di bawah umur nih. Ucap Vicky melirik ke arah Marcel yang tengah asyik makan. Karena ia mendengar video call itu menjadi ajang kemesuman Pak Sutri ini. Lalu Kenan mengakhiri sambungan telepon itu dengan kecupan. Dasar bucin. Ucap Vicky yang kesal melihat Kenan dan Hanin seperti ABG yang sedang berpacaran. Ngiri loh. Ledek Kenan. Bukan ngiri, tapi malu ada bocil. Vicky kembali menunjuk Marcel yang duduk di sebelahnya. Gak apa kok om, aku sudah terbiasa. Karena waktu papa masih ada juga seperti itu ke mama. Saut Marcel. Seketika Vicky terdiam dan mengerutkan dahi. Bisa-bisanya sekarang Misha seperti kegatalan mengejar Kenan. Padahal almarhum Axel dulu sangat memujanya. Sedangkan ekspresi Kenan berbanding terbalik dengan Vicky. Ia justru terlihat biasa saja dan tidak peduli. Karena yang ada di pikiran Kenan hanya ingin cepat pulang dan memberi hukuman pada istrinya yang semakin nakal. Bab 135, mencoba menghindar. Dengan pengisi suara, Sen-Sen.
Selamat mendengarkan. Hanin menata makanan yang baru saja ia masak ke dalam tempat makan berwarna ungu. Pagi ini, Kenan tidak sempat sarapan, karena selain sang suami yang memang terburu-buru karena ada pertemuan, kebetulan mereka pun bangun kesiangan. Keduanya terlalu menikmati hukuman itu, hingga akhirnya mereka bangun kesiangan dan tidak menyadari alarm yang sudah berbunyi berkali-kali. Hanin tersenyum melihat hasil tatanan makanan yang ada di dalam sana. Perfect. Lalu ia pun mengingat lagi keriuhan pagi tadi, karena terburu-buru Kenan memakai celana panjangnya, sembari menggosok gigi. Hanin pun ikut turun tangan memakaikan kemeja sang suami, karena tangannya sibuk menerima telepon dari Vicky. Kemudian, saat memakai kaos kaki entah mengapa Kenan mengambil kaos kaki yang salah. Padahal Hanin sudah menyiapkan sepasang di tempat itu. Alhasil, Kenan memakai kaos kaki yang berbeda warna di kaki kanan dan kirinya. Hanin terkekeh geli kala mengingat itu. Hubi, kamu tuh lucu banget. Kumam Hanin sembari menarik napasnya kasar. Ia ingat betapa bencinya dulu kepada Kenan. Tapi kini ia sangat mencintai pria itu. Hanin yang sudah rapi dengan memakai dress berwarna cerah itu, pamit pada Bilastri dan hendak meninggalkan apartemen. Ia berjalan menuju lobi, karena Kenan sudah menyiapkan sopir kantornya untuk menjemput sang istri. Di dalam mobil, Hanin mendayal nomor suaminya untuk memastikan bahwa sang suami sudah berada di kantor saat ini. Halo sayang. Jawab Kenan setelah mengangkat panggilan telepon Hanin. Halo, kamu sudah di kantor? Sudah. Jawab Kenan. Di sana kamu belum makan kan? Tanya Hanin. Karena sebelumnya Kenan memang melakukan pertemuan di sebuah hotel dengan rekan bisnisnya. Belum. Aku sengaja menunggu makananku datang. Bi, tanya Hanin yang mengira sebutan makanan yang Kenan katakan bermakna tanda kutip. Iya, kan aku memang sedang menunggu makanan buatanmu datang. Oh, aku kira makanan yang lain. Kenan tertawa geli. Memang makanan apa yang ada di pikiranmu? Hanin menggelengkan kepalanya. Nggak ada. Sungguh, ia merasa malu. Dasar mesum. Ucap Kenan tersenyum. Is, itu karena kamu. Kenan kembali tertawa. Ya sudah, hati-hati di jalan. Aku menunggumu, menunggu makananku. Nyebelin. Hanin merengutkan bibir lalu menutup telepon itu. Di sana Kenan masih mengembang senyum sembari meletakkan ponsel yang baru saja ia gunakan. Ia membayangkan wajah Hanin yang pasti sedang cemberut karena ulahnya tadi. Lalu ia pun menggelengkan kepalanya. Sungguh, ia tak menyangka akan mencintai sang istri sebesar ini. Padahal dulu ia begitu membencinya. Pintu ruangan Kenan diketuk oleh sekretarisnya. Masuk. Ucap Kenan. Lalu Siska langsung membuka pintu itu. Maaf Pak, saya mengganggu. Ada apa? Tanya Kenan. Di bawah bagian resepsionis menelpon. Katanya ada seorang wanita mencari Bapak. Siapa? Tanya Kenan. Namanya Misha, Pak. Katanya teman baik Bapak. Bilang saya sedang tidak ada di kantor. Jawab Kenan. Tadi pagi dia juga datang ke sini, dan saya bilang Bapak sedang di luar. Kenan menarik napasnya kasar. Ia mulai mempertimbangkan kata-kata Vicky kemarin. Sepertinya ia memang harus membatasi kedekatannya dengan Marcel dan mencoba menghindari Misha. Karena sepertinya Misha memang sengaja ingin mendekatinya. Padahal wanita itu tahu bahwa saat ini ia sudah memiliki istri. Entah apa karena Rasti pernah mengatakan bahwa dulu dia pernah menyukai wanita itu, sehingga wanita itu menjadi penasaran. Bilang saja, hari ini saya tidak ada di kantor, supaya wanita itu tidak datang lagi. Siska mengangguk. Baik, Pak. Lalu ia keluar meninggalkan ruangan itu. Kenan tidak menyangka Misha akan seagresif ini. Padahal yang ia tahu, Misha dulu tidak seperti ini. Kenan semakin bersyukur karena ia tak meneruskan rasa kagumnya itu pada Misha dulu. Karena ternyata, Misha bukanlah wanita yang patut untuk dikagumi. Sedangkan Kenan tipe pria yang tidak suka dikejar wanita. Di mata Kenan, secantik apapun seorang wanita, jika dia terlalu agresif maka hilang sudah kesan indah di matanya untuk wanita itu. Namun berbeda dengan sang istri. Di mata Kenan, semakin Hanin agresif, maka terlihat semakin seksi dan menggemaskan.
membuatnya selalu ingin cepat pulang ke rumah. Di lobi Misha keluar dari gedung ini dengan lesu. Ia ingin bertemu Kenan dengan alasan hendak mengucapkan terima kasih. Karena Kenan telah berkenan menemani putranya ke acara itu. Misha pun sudah membawa makanan kesukaan Kenan dulu. Setelah Misha keluar dari gedung itu, mobil Hanin pun tiba. Mobil sedan Eropa keluaran terbaru itu berhenti tepat di pintu lobi. Petugas keamanan di sana langsung membuka pintu mobil penumpang. Semua karyawan di sana tahu, mobil sedan itu milik sang pemilik gedung ini. Siang, Ibu. Ucap petugas keamanan yang berjaga di depan pintu lobi itu. Siang. Hanin membalas senyum karyawan suaminya itu. Sepanjang jalan menuju ruangan sang suami, Hanin disapa dengan hormat. Hanin pun ikut menundukkan sedikit kepalanya, sembari tersenyum kepada mereka. Istri Pak Kenan cantik ya? Ujar salah satu karyawan di sana. Iya, nggak sombong lagi. Saat salah satunya lagi. Hanin mendengar sedikit perkataan demi perkataan yang tertuju padanya. Untungnya sebagian dari perkataan itu selalu positif. Membuat Hanin terus mengembangkan senyum. Karena walau sebaik apapun seseorang, pasti ada saja pihak yang tidak menyukai. Dan Hanin menerima jika ada karyawan sang suami yang nyinyir terhadapnya. Karena rata-rata dari mereka semua tahu bahwa Hanin dulu adalah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan sang suami. Pagi, Bu. Sapa Siska yang langsung berdiri dan mendekati Hanin, lalu menyelaminya. Pagi. Jawab Hanin membalas senyum Siska dan uluran tangannya. Sebenarnya ini pagi atau siang sih? Tadi Bapak di bawah bilang siang. Siska tertawa. Sebenarnya masih pagi, tapi sudah menjelang siang, Bu. Iya, bener. Hanin ikut tertawa. Oh iya, aku hampir lupa menanyakan kabarmu. Lama kita tidak bertemu. Saya Sayang, malah di sini bukannya langsung masuk. Ucap Kenan menyela perkataan Siska yang hendak menjawab pertanyaan istri bosnya itu. Kenan yang baru saja membuka pintu karena mendengar suara sang istri pun berjalan mendekati Hanin. Ayo ke dalam. Kenan dengan posesifnya langsung menggandeng tangan Hanin dan mengajaknya masuk ke dalam ruangan. Tunggu, Bi, aku lagi ngobrol sebentar sama Siska. Nggak penting. Aku sudah lapar ingin memakan makananku. Hanin mengerutkan dahi dan merengek. Bi. Kenan tertawa dan meraih jinjingan yang ada di tangan Hanin. Iya, ini makananku kan? Memang kamu mikirnya apa? Tahu ah. Jawab Hanin dengan wajah yang sudah memerah dan meninggalkan Siska yang masih mematung di sana. Kenan pun langsung menggandeng sang istri dan mengajaknya masuk ke dalam ruangan itu, lalu menutupnya. Siska bukanlah anak kemarin sore. Ia bisa menangkap percakapan seperti apa antara bos dan istrinya itu. Parah sih, bos. Ternyata benar-benar macan. Siska bergidik ngeri melihat keposesifan dan keagresifan bosnya itu. Ia sudah bisa memastikan, jika memiliki suami seperti bosnya itu, ia pasti akan dibuat tidak bisa berjualan setiap hari. Ngeri. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.